Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru, di mana di sini saya akan membagikan tentang hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama memimpin sebuah perusahaan. Oke, langsung. Minggu ini saya mau bercerita tentang training yang saya berikan kepada tim sales saya. Nah, training yang kami lakukan minggu ini adalah tentang handling objection, tapi bukan basic handling objection, tapi lebih ke arah, ya kalau dibilang kelas sih, handling objection 201 atau 301. Kenapa? Karena dulu sebelumnya sudah lama sih sudah pernah training tentang handling objection yang basic. Nah, lalu apa isi materinya handling objectionnya? Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menjadi berbeda. Hal pertama ini ada di handling objection 101 adalah ketika customer mengeluarkan objectionnya, mengeluarkan sanggahannya, hal yang harus kita lakukan bukan bukan membalikkan objection itu, tapi mencari tahu arti objectionnya sebenarnya itu apa. Jadi gini, sales pada umumnya kalau customer ngomong nih, misalkan ya mungkin produkmu bagus tapi tidak sebagus yang saya harapkan. Nah, biasanya sales-sales yang pada umumnya akan langsung keluar nih handling objectionnya. Loh Pak, menurut lab kami hasilnya tuh begini tuh. Sementara kalau Bapak gimana? Oh begini. Nah, kalau ini berarti nggak sesuai nih Pak, berarti ada yang salah, padahal seharusnya sih bisa begini gitu. Mungkin prosesnya Bapak dan salah dan sebagainya. Dan ketika customer digituin, umumnya dia akan jadi defensif. Dia akan menutup pintunya, dia akan berusaha membantah customer, dan ujung-ujungnya ya closingnya jadi hilang. Syukur-syukur kalau customernya itu tipe yang orangnya terbuka, jadi ketika dibilangi, loh Pak menurut hasil lab kami begini gitu, dia masih mau terima, ya itu syukur-syukur, itu hoki. Tapi 90% kemungkinan customer digituin ya dia akan dorong balik di sana untuk alah wes lah, nggak usah kalian ngomong, nggak cocok pokoknya. Nah, kemungkinan seperti itu. Jadi basic handling objection yang pertama bukan untuk bukan untuk menghandle dengan cara menampilkan fitur dan benefit, tapi tanya dari lebih dalam maksudnya itu apa. Contoh real nih, ada customer yang di kami, kalau kami kan usahanya di bidang makanan, jadi lebih ke arah bahan-bahan untuk membuat makanan lebih bagus. Jadi contohnya bakso, ada customer itu objeknya gini, barangmu sudah tak coba, kamu kan bilang ini hasilnya bisa lebih bagus, lebih padat, tapi ternyata hasilnya itu nggak sebagus itu. Nah, yang dilakukan sales saya dan tanya, Pak bisa tolong jelasin nggak maksudnya Bapak tidak sebagus itu gimana? Nah, dari sini ternyata ketemu definisi sales saya waktu pertemuan awal, dikiranya itu customer maunya itu padat yang keras, padahal customer itu maunya itu padat yang empuk. Nah, ini kan berbeda. Kalau tadi menggunakan cara yang tradisional yang langsung, loh Pak menurut lab kami hasilnya itu bisa padat keras bla bla bla, kan nggak cocok. Nah, sementara yang dilakukan sales tanya, loh definisi Bapak itu gimana? Tolong jelasin dong, maksudnya nggak bagusnya itu gimana? Nah, ternyata ketemu. Hal yang diinginkan, yang dimaksud itu berbeda, sehingga memang nggak cocok. Sehingga dari situ pintunya itu masih kebuka, nggak ketutup. Nah, itu basicnya. Hal kedua yang harus dilakukan, ini mulai kelas tambahannya sih. Ketika handling objection sudah tahu nih, apa sebenarnya yang dimaksudnya customer. Yang kedua adalah kita memastikan apakah yang di objection ini hal sebenarnya. Jadi gini, anggap ini permukaan ya, ini objectionnya muncul di atas permukaan nih. Nah, biasanya kalau orang memunculkan objection, ya kemungkinan besar ini bukan yang sebenarnya, tapi yang sebenarnya ada di bawahnya sini tadi. Kalau sales yang tidak bagus, tidak pintar, dia begitu keluar objectionnya gini, langsung diselesain nih. Padahal yang harus dilakukan adalah sebenarnya mengkonfirmasi, benar nggak objection kamu sampai ini nih tadi yang sebenarnya, atau ternyata ada lagi di dalamnya. Nah, caranya gimana? Caranya bisa kita lakukan seperti ini. Ini yang saya ajarkan, yaitu gini. Ketika objectionnya contoh tadi nih, hasilnya nggak bagus. Nah, contohnya gitu ya, hasilnya nggak bagus, tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Ketika sudah digali, tahu harapannya gimana, yang sebenarnya gimana, hal yang kita lakukan untuk yang kedua tadi, kita tanya, Pak saya tahu masalah ini belum selesai, masih kurang kenyal, misalkan baksonya masih kurang kenyal. Misalkan nih Pak, ada suatu cara untuk menghasilkan kenyal yang sesuai dengan keinginan Bapak, dan produk ini bisa untuk menghasilkan seperti itu, Bapak mau nggak coba lagi? Dari situ kita lihat jawabannya apa. Kalau ternyata jawabannya oke, nah itu berarti kemungkinan objectionnya benar. Tapi kalau ternyata true story, dia ngomong kayaknya enggak deh mas, nah hati-hati nih, berarti kalau itu berarti ini bukan objection yang sebenarnya. Terus gimana caranya?
Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah balik tanya, emang kenapa Pak kok enggak? Nah, ketika orang ditanyain gitu, kan dia tidak mungkin ngomong hal yang sama. Ya hasilnya kan nggak bagus, nggak kenyal, kan enggak. Kan kita sudah mengkotakkan dia, mengarahkan dia, kalau bisa hasilnya sesuai dengan Bapak yang inginkan, Bapak mau nggak coba lagi? Jadi kan dia sudah nggak bisa pakai alasan yang sama, dia akan muncul objection yang baru. Dan itu kembali kita gali dan nanti kita konfirmasi lagi benar nggak seperti itu. Nah, jadi itu yang kedua. Ketiga, setelah ketemu nih, kita wajib, ini wajib ya, hukumnya wajib, kita tanyakan ulang, selain objection yang ini, itu, dan itu yang sudah tersampaikan semuanya, masih ada lagi yang lain nggak? Karena terkadang, nih, muncul kan, satu, tanyain, oh bukan, turun kan, muncul yang kedua, ketiga, kadang belum tentu ini sebenarnya, masih ada lagi yang di bawahnya. Dan caranya adalah, oke Pak, dari yang tadi kita bahas, hasilnya Bapak ingin begini, begitu, dan saya tahu ini belum selesai semua. Kira-kira ada hal lain lagi nggak Pak yang perlu kita diskusikan untuk bisa menghasilkan sesuai keinginan Bapak? Dan kalau jawabannya ada, nah itu kemungkinan ada tambahan yang di dalamnya tadi yang sebenarnya. Tapi kalau enggak ya sudah, berarti itu cukup selesai. Nah, itu training yang pertama. Jadi kemarin itu ada 2 sesi. Yang pertama seperti itu, basicnya kan gali. Yang kedua tadi mengkonfirmasi. Yang ketiga nanya, ada lagi nggak yang lain? Nah, sesi yang kedua itu mempersuasif customer, tapi dengan cara harus dia sendiri yang mempersuasif dirinya sendiri. Kenapa? Dasarnya gini, manusia kalau diomongin itu susah. Biasanya itu ngeyel, ngengkel, tidak mau menerima. Terlepas kita menyampaikan hal yang benar atau enggak, kalau ternyata ini hal yang berseberangan, ya dia tidak akan mau menerima itu. Karena biasanya mungkin bisa gengsi atau mungkin, ya itu kan pemikiranmu, beda dengan pemikiran saya, bisa seperti itu juga. Nah, hal yang harus dilakukan adalah kita mempersuasif dia dengan cara dia yang ngomong sendiri. Dan ini bisa kita lakukan dengan yang caranya itu framing. Framing itu dalam arti, gimana jelaskannya ya? Ini deh, langsung contoh aja. Contoh nih, misalkan kayak tadi, hasilnya nggak bagus nih. Tak kira bisa kenyal, tapi nggak sekenyal yang saya mau. Malah hasilnya lebih jelek daripada yang biasa saya buat. Nah, ini parah kan? Hal yang kita lakukan bisa seperti ini. Pak, supaya saya dapat gambaran, coba Bapak kalau nilai dari angka 1 sampai 10, 1 ini yang jelek, 10 ini yang paling bagus, wes, paling top. Kira-kira nilainya berapa Pak yang sekarang yang tadi Bapak bilang nggak bagus itu? 6 mungkin? Nah, clue yang kedua adalah setelah kita ngasih range 1 sampai 10, clue yang kedua yang kita harus ingat adalah kita memberi angka supaya dia ada gambaran kira-kira berapa. Tadi kan dia bilangnya jelek, makanya kita keluarin angka 6 mungkin. Nah, kalau ketika dia bilang ya 6 atau 5 lah, mungkin lebih jelek lagi, 5 lah. Nah, kita bisa tanyakan seperti ini. Oh, 5 ya Pak ya? Pak, kenapa sih kok Bapak milih angkanya 5? Kok enggak lebih jelek dari 5 aja? Mungkin 4, 3, 2, dan 1. Nah, dari situ kemungkinan besar dia akan mengeluarkan alasan, di mana alasan itu akan membela produk Anda, membela hasil Anda. Jadi contohnya tadi kan, oh jelek nih pakai produkmu, hasilnya kenyalnya paling 5. Terus kita tanya, kenapa kok enggak 4, 3, 2, 1? Kemungkinan dia akan jawab kurang lebih seperti ini, kira-kira ya enggak lah, kalau 4 terlalu jelek, ini enggak sejelek itu. Nah, ketika customer jawab itu, berarti dia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa oke, hasilnya ini enggak bagus, tapi tidak seburuk itu kok. Sehingga dari awal yang dia objection berusaha nutup pintu, sekarang kebuka dikit. Ya mungkin masih bisa, cuma perlu ditingkatkan. Nah, tahu bedanya kan? Jadi yang semula kalau kita nggak melakukan trik ini, ya udah, begitu produkmu jelek, nggak kenyal, nggak bagus, nutup. Tapi ketika kita tanya, nilainya berapa Pak? Oh 5, kenapa nggak di bawah 5? Ya dia akan mengeluarkan alasan yang akan membela sehingga dari yang enggak tadi ketutup, dia akan buka sedikit jadi, iya mungkin saya bisa, jeleknya nggak jelek-jelek amat kok. Nah, tahu bedanya kan? Seperti itu kira-kira. Nah, setelah keluar seperti itu, kembali ke handling objection yang 101, 201, 301. Cari masalahnya apa, ketika sudah ketemu semua, baru masuk ke teknis. Nah, kemarin roleplay, saya ketemu gini, tim sales saya kasusnya adalah dia terlalu cepat loncat. Jadi ketika sudah ketemu nih, sudah oke, pintunya dari tutup, sudah kebuka, dia sudah gali,
dia dapat. Yang kedua, setelah dia konfirmasi, oh itu sebenarnya, tapi dia tidak melanjutkan ketiga. Kenapa? Karena dia merasa begitu digali sudah dapat, dia berusaha untuk segera loncat ke solusi. Ya semakin cepat beres semakin bagus, padahal enggak. Kenapa? Karena kembali kan dasarnya ini tadi, di atas ini yang disampaikan belum tentu yang benar nih, tapi biasanya yang bawah ini yang lebih krusial. Nah ketika kita bisa sabar, ini kata kunci yang sulit, yaitu sabar, jangan terlalu cepat loncat, 1, 2, 3, hasilnya akan lebih bagus. Oke, jadi hal yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang handling objection. Ada 3 basicnya. 1, jangan dibantah, jangan mengeluarkan fitur produk apapun lah, whatever itu customer nggak peduli kok, dia cuma peduli dengan dirinya sendiri. Jadi yang harus dilakukan 1 adalah gali. Kedua adalah konfirmasi, bener nggak yang disampaikan ini objection, dalam arti objeknya sebenarnya atau alasan dibuat-buat. Yang ketiga ini jangan lupa nanya, setelah ini semua objectionmu A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya, ada nggak hal yang lain? Karena biasanya yang terakhir keluar itu yang paling krusial. Ingat, yang terakhir keluar itu yang paling krusial. Biasanya awal-awal ini cuma alasan dibuat-buat, nggak penting biasanya. Nah, hari ini cukup situ. Nah, yang terakhir sesi keduanya yaitu berusaha untuk mempersuasif dengan cara ini tadi, customer yang bikin sendiri dengan di framing. Kan gini, mungkin saya tambahkan biar lebih jelas. Misalkan nih tadi ditanya, kan customer bilang, oh hasilmu nggak bagus, kenyalnya nggak bagus. Terus kita tanya, loh nggak bagusnya gimana Pak? Skala 1 sampai 10 kira udah berapa? Oh 5. Selesai jadi bingung kan? Biasanya kan kembali, loh Pak harusnya nggak mungkin 5, karena kalau di lab kami dicoba gini-gini gitu. Hasilnya bisa paling nggak 7 lah paling jelek. Nah kalau gini kan customer jadi nggak peduli. Kita mau ngomongin, kita mau mengeluarkan data sebanyak apapun, sevalid apapun ya, kemungkinan besar customer tetap nggak peduli. Tapi dengan cara tadi, loh Pak kenapa kok nggak di bawah 5? Ya dia akan mempersuasif dirinya sendiri. Nah contoh lain nih supaya bisa lebih dapat gambarannya, hari ini jadi panjang deh. Contoh lain gini, ada ketemu objection seperti ini, kalau pakai produk ini, pakai cara ini pasti berhasil enggak? Nah gimana caranya Anda jawab? Kalau saya kemarin tanya, Pak nek gitu nek piye? Kan bingung jawabnya kan, di dunia ini nggak ada sesuatu yang pasti, yang sempurna hanya Tuhan. Jadi nggak mungkin kan selalu 100% itu bisa berhasil. Nah, hal yang kita lakukan kembali prinsipnya adalah berusaha untuk mengatakan ke customer itu, bukan mengatakan tapi berusaha untuk customer itu yang mengatakan bahwa ya segala sesuatu itu tidak mungkin 100% berhasil. Caranya saya lakukan seperti ini. Oke, role play kan, dia jadi customer, saya jadi salesnya, saya tanya, Pak, Bapak sudah berapa lama bikin bakso seperti ini? Hasilnya bakso. Oh, saya sudah 2 tahun Mas, 3 tahun dan sebagainya. Berarti kalau selama ini Bapak sering nyoba-nyoba ya bikin bakso, banyak sekali ya percobaan. Oh iya no, kan sudah lama. Nah Pak, kalau misalkan nih skala 1 sampai 10, 1 ini banyak sekali gagalnya bikin bakso, 10 ini tidak pernah gagal, selalu berhasil. Kira-kira selama Bapak 2-3 tahun ini Bapak nyoba, angkanya Bapak hasilnya itu di mana? 1 sampai 10 sama mana? 10 yang selalu berhasil. 8 mungkin? Dan dia pun akan jawab 9 lah, selalu berhasil. Yang saya lakukan, saya tanya, oh 9 ya Pak ya? Kenapa Pak? Nggak 10 selalu berhasil? Ya kan? Dia ngomong, ya nggak bisa lah Mas, kalau 10 kan berarti selalu berhasil kan? Ya nggak mungkin, kadang-kadang kan ada gagal, mungkin error ini, error itu kan gagal. Nah, ya itu Pak, kalau Bapak tadi tanya selalu berhasil nggak? Nah Bapak sendiri kan ada pengalaman seperti itu, ada kemungkinan gagal. Jadi kalau saya ngomong, pakai produk ini, cara ini selalu berhasil, ya saya akan bohong pada Bapak. Karena pada dasarnya itu, semua orang percobaan selalu ada yang gagalnya. Nah, tinggal masalahnya adalah seberapa besar persentase gagalnya. Anda nangkep nggak penjelasan saya ini efeknya seperti gimana? Nah, kalau Anda nangkep berarti ya Anda sudah dapat konsep yang ingin saya bagikan hari ini. Kalau belum, ya komen aja lah, nanti kita ngobrol lebih lanjut. Oke, saya rasa sampai situ dulu karena hari ini jadi panjang sekali. Semoga nggak kepanjangan dan sampai jumpa di minggu depan.